Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kanita di pelajaran sejarah peminatan yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan. Teman-teman, masih ingat kan dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam? Bagaimana? Seru kan? Kita dapat mengetahui bagaimana sih kondisi Nusantara pada saat masih adanya kerajaan-kerajaan. Nah, kali ini kakak akan lanjut membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Islam. Kita lihat terlebih dahulu ya peta konsepnya. Teman-teman, kali ini kakak akan membahas 3 kerajaan pada masa Islam. Nanti kakak akan membahas mulai dari pendiriannya, kejayaannya, hingga kemundurannya. Lanjut, kakak akan membahas mengenai warisan-warisan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bagaimana? Penasaran kan dengan materi kita kali ini? Yuk langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, kita bahas ya kerajaan-kerajaan maritim pada masa Islam. Teman-teman, di pembahasan sebelumnya kakak sudah menjelaskan 4 kerajaan. Nah, di pembahasan kali ini kakak hanya akan membahas mengenai 3 kerajaan atau 3 kesultanan. Kira-kira kesultanan apa saja ya? Pertama yaitu Kesultanan Ternate. Lalu yang kedua Kesultanan Tidore. Dan yang ketiga Kesultanan Goa Talo. Kira-kira bagaimana ya perkembangan dari 3 kesultanan yang sudah kakak sebutkan? Yuk kita bahas ya bersama-sama. Pertama, kakak akan menjelaskan mengenai Kesultanan Ternate. Secara geografis, Kesultanan Ternate ini terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Nah, teman-teman, Kesultanan Ternate ini merupakan penghasil dari rempah-rempah terbesar, hingga ia dijuluki sebagai Davis Island. Melalui rute perdagangan ini, agama Islam meluas ke Maluku, Ambon, Ternate, hingga Tidore. Teman-teman, kakak lanjut ya ke materi berikutnya. Kita lanjut ya, kondisi politik Ternate. Kesultanan Ternate didirikan oleh maksud kakak, Bab Masur Malamo pada tahun 1257. Bab Masur ini sekaligus merupakan raja pertama dari Kesultanan Ternate loh. Ia memerintah dari 1257 hingga 1372. Wah, cukup lama ya teman-teman. Kesultanan Ternate resmi memeluk Islam pada abad pertengahan 15 ketika pemerintahan dari Raja Marhum. Nah, teman-teman, ketika Raja Marhum memeluk Islam, hal tersebut diikuti oleh seluruh kerabat dan pejabat istana. Islam berkembang pesat di Ternate pada saat pemerintahan Sultan Jainal Abidin. Ia memerintah dari 1476 hingga 1500. Teman-teman, gambar yang ada di samping kakak ini merupakan gambar dari Sultan Jainal Abidin ya. Pada tahun 1512, bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke Maluku. Tepatnya pada saat pemerintahan Sultan Bayanullah. Nah, pada saat itu teman-teman, bangsa Portugis menjalin kerjasama dengan Ternate. Sedangkan bangsa Spanyol menjalin kerjasama dengan Tidore.
Disinilah teman-teman mulai muncul konflik-konflik antara dua kerajaan tersebut. Namun teman-teman, ternyata sebenarnya itu hanya merupakan taktik dari bangsa Portugis maupun Spanyol. Karena baik bangsa Portugis maupun Spanyol mereka ingin menguasai wilayah-wilayah tersebut. Mereka sengaja melancarkan taktik membina hubungan baik dengan para penguasa. Namun, lama-kelamaan sikap dari Portugis membuat Sultan Khairon merasa tidak nyaman. Terlebih teman-teman, pada saat Portugis ingin melaksanakan kegiatan monopoli perdagangan. Tidak hanya itu, Portugis pun mulai mencampuri urusan internal kesultanan. Teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kakak lanjut ya. Masa kejayaan Ternate. Kesultanan Ternate mengalami masa kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Babulah. Ia berhasil mengusir bangsa Portugis di Ternate pada tahun 1575. Pada saat itu, teman-teman, Ternate mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Ternate ke Sulawesi, Bima, Mindanao, Filipina. Yang berikutnya, kakak menjelaskan mengenai kondisi sosial Ternate. Pada saat pemerintahan Sultan Jainal Abidin, Islam berkembang pesat di Ternate loh teman-teman. Hingga gelar dari Kolano digantikan menjadi Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi di Ternate. Kemudian teman-teman, lembaga-lembaga pun disesuaikan dengan hukum-hukum Islam. Di Ternate juga menerapkan syariat-syariat Islam loh. Tidak hanya itu, ia pun mendirikan madrasah pertama di Ternate. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kita lanjut ya. Kondisi ekonomi Ternate. Pada saat pemerintahan Sultan Babulah, kekuasaan Ternate semakin luas teman-teman. Hal tersebut didukung oleh kegiatan perdagangan dan juga pelayaran yang maju. Hasil bumi utama Ternate adalah rempah-rempah. Tidak heran jika Ternate menjadi pelayaran dan perdagangan yang maju, karena memang komoditi utama yang dicari pada saat itu adalah rempah-rempah. Tidak hanya itu teman-teman, di Ternate pun adanya persekutuan Uli Lima atau persekutuan 5 saudara. Di antaranya teman-teman ada Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate. Nah, di dalam persekutuan tersebut, Ternate lah yang menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu, teman-teman, hasil bumi Ternate dipasarkan ke wilayah-wilayah tersebut. Pada saat itu, perdagangan terus berjalan dengan lancar, sampai akhirnya datang bangsa Portugis dan Belanda. Teman-teman, kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Kita lanjut ya, kondisi kebudayaan Ternate. Teman-teman, Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur loh, tepatnya di Sulawesi Utara, pesisir timur, serta Maluku. Pengaruhnya mencangkup apa saja sih Kak? Pengaruhnya mencangkup ke dalam bidang agama, adat istiadat, bahasa,
serta pengenalan syariat-syariat Islam. Kita lanjut ya, kemunduran Ternate. Kira-kira Kesultanan Ternate mengapa ya mengalami kemunduran? Pada saat pemerintahan Sultan Babula berhasil mengusir bangsa Portugis. Namun teman-teman, ternyata kekalahan bangsa Portugis menjadi pintu masuk Belanda untuk masuk ke Maluku atau ke Ternate. Pada tahun 1580, Portugis mencoba menguasai kembali Maluku atau Ternate ini. Nah, pada saat Sultan Babula wafat, tepatnya pada tahun 1583, Kesultanan Ternate mengalami kewalahan. Maaf, maksud kakak, kewalahan dalam menangani bangsa Portugis. Sehingga Kesultanan Ternate meminta bantuan kepada Belanda. Teman-teman, Ternate sukses menahan bangsa Portugis atas bantuan dari bangsa Belanda. Namun, sebagai imbalannya, Belanda harus melakukan monopoli perdagangan atau yang disebut sebagai VOC di Maluku. Secara perlahan, Belanda menguasai Ternate pada tahun 1607. Sehingga akhirnya membuat Ternate di bawah cengkraman dan pengaruh Belanda. Nah, inilah teman-teman awal dari kemunduran Ternate. Teman-teman, kakak akan lanjut ya ke kesultanan yang berikutnya. Oke, kesultanan yang berikutnya adalah Kesultanan Tidore. Sama dengan Kesultanan Ternate, secara geografis Kesultanan Tidore pun terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Bukan hanya karena letak geografisnya yang strategis yang menjadikan dua kesultanan tersebut sangat penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan. Namun karena dua kesultanan tersebut merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Sehingga dua kesultanan tersebut dijuluki sebagai The Peace Island. Karena teman-teman memang zaman dahulu rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam dunia perdagangan. Sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Maluku. Oke, lanjut ya. Kondisi politik Tidore. Teman-teman, kesultanan ini terletak di Tidore, tepatnya di Maluku Utara. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1322. Raja pertama yang bergelar sultan adalah Calyati atau Jamaluddin, di mana Sultan Jamaluddin memerintah pada tahun 1495 hingga 1512. Teman-teman, jika di Ternate ada persekutuan yang disebut sebagai Uli V, di Tidore pun ada loh, namun namanya adalah Uli Siwa. Di mana daerah-daerah ini disebut sebagai, maaf maksud kakak, di mana daerah-daerahnya terdiri dari Makian, Jailolo, Papua, Pulau Raja Ampat, dan juga Tidore. Nah, pada saat itu Tidore lah yang menjadi pemimpinnya. Teman-teman, ketika bangsa Spanyol datang ke Tidore, kedatangannya disambut baik oleh bangsa Tidore. Hal tersebut dalam rangka mengimbangi kekuatan Ternate yang pada saat itu menjalin hubungan baik dengan Portugis. Setelah bangsa Spanyol mundur pada tahun 1663 yang disebabkan protes dari bangsa Portugis yang menyatakan bahwa bangsa Spanyol mengingkari janji, akhirnya membuat Kesultanan Tidore menjadi kesultanan yang paling independen di Maluku. Nah, teman-teman, selain itu, maaf maksud kakak, terutama pada saat Kesultanan Saifuddin. Tidak hanya itu, Kesultanan Tidore pun menolak penguasaan VOC yang membuat Kesultanan Tidore ini tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18.
Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah masa kejayaan Tidore. Tidore mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku, di mana beliau memerintah dari tahun 1738 hingga 1805. Teman-teman, gambar yang ada di samping kakak ini merupakan gambar dari Sultan Nuku ya. Sama dengan Sultan Babullah yang merupakan sultan dari Ternate, ia pun bersikap anti-imperialis. Karena sikap itulah yang menjadikan pengaruh Portugis dan Belanda berpusat di luar Ternate dan Tidore. Contohnya adalah agama Islam lebih banyak tersebar di Maluku Utara. Sedangkan agama Katolik dan juga agama Protestan lebih banyak tersebar di Maluku Selatan. Oke, kita lanjut kondisi ekonomi Tidore. Teman-teman, Kesultanan Tidore itu berada di wilayah bagian timur Nusantara yang merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Dan pada saat itu, Selat Malaka adalah jalur perdagangan dan Tidore merupakan pangkal perdagangan. Oke, sekarang kakak akan lanjut kemunduran Tidore. Apakah teman-teman tahu mengapa sih Kesultanan Tidore mengalami kemunduran? Kesultanan Tidore mengalami kemunduran karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate oleh bangsa Spanyol dan juga Portugis. Namun setelah mereka mengetahui bahwa mereka diadu domba, mereka bersatu untuk mengusir bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka pun berhasil mengusir bangsa Spanyol dan Portugis. Namun kemenangannya tidak bertahan lama karena Belanda berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, terkontrol, dan juga kuat. Kita lanjut ya pada kesultanan yang berikutnya. Oke, kesultanan yang berikutnya adalah Kesultanan Goa Talo. Teman-teman, kesultanan ini terletak di Makassar. Maka tidak heran jika Kesultanan Goa Talo sering dikenal sebagai Kesultanan Makassar. Kita lanjut ya, kondisi politik Goa Talo. Teman-teman, di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kesultanan yang mandiri. Di antaranya ada Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan juga Sidenreng. Setiap kesultanan membentuk persekutuan sesuai pilihannya masing-masing. Contohnya seperti Goa dan Talo. Kedua kesultanan tersebut membentuk persekutuan pada tahun 1528. Sehingga melahirkan kesultanan baru yang disebut sebagai Kesultanan Goa Talo atau Kesultanan Makassar. Nah, teman-teman, raja dari kerajaan Goa yaitu Daeng Mandrabiya memeluk Islam dan namanya diganti menjadi Sultan Alauddin. Sedangkan raja dari Talo yaitu Kareang Mantoaya menjadi Perdana Menteri dan bergelar sebagai Sultan Abdullah. Kesultanan Goa dan Talo ini menjadi negara maritim yang sangat kuat. Selain itu, pada saat itu teman-teman orang-orang mulai mengenal jenis perahu layar yang bernama perahu Lambo dan juga pinisi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yuk ke materi berikutnya.
Oke, materi yang berikutnya adalah masa kejayaan Goa Talo. Kesultanan ini mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Muhammad Said dan juga Sultan Hasanuddin. Kedua sultan ini membawa Makassar menjadi daerah yang maju. Wilayah kekuasaannya meluas ke Flores, Pulau Solor, Nusa Tenggara, Wajo, Bone, dan juga Luwu. Pada masa Kesultanan Hasanuddin, Goa Talo terlibat perang besar dengan VOC yang disebut sebagai Perang Makassar. Rentan perangnya dari tahun 1666 hingga 1669. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Apa sih penyebab dari perang tersebut? Perang tersebut dilatar belakangi oleh cita-cita dari Hasanuddin untuk menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan bagian timur. Nah, cita-cita dari Sultan Hasanuddin ini mengancam aktivitas Belanda. Oke teman-teman, sekarang kakak akan lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah kondisi sosial Goa Talo. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Makassar maksud kakak, terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Di mana dalam kehidupan sosialnya itu diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut sebagai pangadakang. Selain itu, teman-teman, masyarakat Makassar pun mengenal yang namanya lapisan sosial. Seperti golongan atas disebut sebagai kareang, di mana golongan ini biasanya golongan para bangsawan. Nah, sedangkan kebanyakan masyarakatnya itu disebut sebagai tumaradeka. Bisa dikatakan ini adalah masyarakat biasa. Sedangkan lapisan bawah itu disebut sebagai hamba sahya atau ata. Oke, kita lanjut kondisi ekonomi. Nah, teman-teman, Kesultanan Goa Talo ini menjadi bandar utama untuk memasuki wilayah timur Nusantara, di mana mereka memiliki pelaut-pelaut yang tangguh sehingga mereka mampu memperkuat barisan pertahanan lautnya. Tidak hanya itu, beberapa sumber pun mengatakan bahwa Kesultanan Makassar ini kaya akan beras, bahan-bahan makanan lainnya, daging, dan juga barus hitam. Orang Makassar dan orang Bugis dikenal sebagai pelaut yang ulung, yang mampu mengamankan lautnya. Oke, yang berikutnya adalah kondisi kebudayaan Kesultanan Goa Talo. Teman-teman, sebagian besar kebudayaannya bercorak maritim. Hasil budaya yang terkenalnya adalah perahu pinisi. Melalui perahu pinisi dan juga perahu lombo, Makassar memegang peran penting dalam perdagangan Nusantara. Selain itu, teman-teman, untuk menjamin keamanan lautnya, Kesultanan Makassar membuat undang-undang dan juga hukum perdagangan. Oke, sekarang kita lanjut ya pada kemunduran Kesultanan Goa dan Talo. Oke, yang berikutnya adalah kemunduran Goa Talo. Kira-kira mengapa ya Kesultanan Goa Talo mengalami kemunduran? Teman-teman, Belanda bekerja sama dengan Kesultanan Bone yaitu Arupalaka untuk melawan Kesultanan Goa Talo. Pada peperangan Makassar, Belanda berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyepakati perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Kira-kira apa ya isi dari perjanjian Bongaya?
Isi dari perjanjian Bongaya diantaranya yang pertama, VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan yang ada di Makassar. Lalu yang kedua, Belanda diperbolehkan mendirikan benteng di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau sekitar Makassar. Yang keempat, teman-teman, Makassar harus mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Mapasomba. Sama dengan ayahnya, sultan ini pun sangat menentang kehadiran Belanda di Makassar. Bahkan ia pun lebih keras, teman-teman. Konon Sultan Hasanuddin menasehatinya untuk bekerja sama dengan Belanda dengan tujuan untuk menjamin eksistensi kekuasaan Makassar. Namun teman-teman, ia tidak mendengar sehingga Sultan Mapasomba mengarahkan pasukannya besar-besaran untuk menyerang Belanda. Namun Belanda mampu mengalahkan pasukan Sultan Mapasomba dan akhirnya Belanda berkuasa sepenuhnya di Makassar. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke teman-teman, berikutnya kakak akan menjelaskan mengenai warisan kesultanan pada masa Islam. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih peninggalan dari kesultanan-kesultanan Islam? Yuk kita bahas ya bersama-sama. Kakak akan menjelaskan mengenai sosial budaya. Nah, di dalam bidang sosial budaya pun banyak loh teman-teman peninggalan dari kesultanan Islam. Yang pertama yaitu dalam bidang arsitektur. Nah, di dalam bidang arsitektur ini dapat dilihat pada bangunan makam, masjid, dan juga keraton. Contohnya seperti gambar yang ada di samping kakak ini. Ini adalah gambar dari Masjid Banten yang merupakan peninggalan dari Kesultanan Banten. Sedangkan gambar yang satunya merupakan makam-makam dari Sultan-Sultan Demak. Oke teman-teman, yang kedua yaitu sastra. Nah, di dalam bidang sastra pun ada dua pengaruh, yaitu Arab dan juga Persia. Nah, di dalam pengaruh Arab, teman-teman, itu berbentuk syair. Di mana syair ini terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya. Sedangkan pengaruh dari Persia itu berbentuk hikayat. Hikayat adalah kisah perorangan tokoh-tokoh terkenal. Yang ketiga yaitu kaligrafi. Nah teman-teman, di dalam kaligrafi Islam melarang untuk mengukir binatang atau makhluk hidup yang disebut sebagai teknik stilisasi. Teknik ini tidak digunakan dalam ajaran Islam karena memang Islam melarang untuk melukis makhluk hidup yang bernyawa. Contohnya adalah di Jawa. Teman-teman, di Jawa itu membuat bentuk wayang tidak lagi sama berbentuk anatomi manusia. Contohnya seperti gambar yang ada di samping kakak ini ya. Nah, ini adalah bentuk wayang perpaduan dari unsur, masuk kakak, dari adat Jawa dan juga Islam. Oke teman-teman, kakak akan lanjut kepada peninggalan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ya pada peninggalan yang berikutnya, yaitu yang keempat dalam bidang sistem kalender. Sistem kalender ini merupakan sistem akulturasi. Sebelum budaya Islam masuk, masyarakat Nusantara sudah mengenal sistem kalender yang disebut sebagai kalender Saka. Setelah budaya Islam masuk, Nusantara mengenal sistem kalender Hijriyah. Bahkan teman-teman, Sultan Agung yang merupakan sultan dari kerajaan Mataram pun menciptakan kalender Jawa yang menggunakan tahun, maksud kakak, yang menggunakan perhitungan tahun Hijriyah.
Oke, peninggalan yang kelima yaitu dalam aksara. Nah, teman-teman, dalam bidang aksara ini berkembang tulisan Arab Melayu, di mana tulisan Arab ini digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu ini, maaf maksud kakak, tulisan Arab Melayu ini disebut sebagai Arab Gundul, yang dimana tulisan Arab ini sekarang banyak digunakan untuk membuat lukisan kaligrafi. Oke, peninggalan yang berikutnya pada bidang politik. Di dalam bidang politik pun teman-teman terjadi akulturasi, yaitu dalam bidang pemerintahan. Seperti gelar raja diganti menjadi sultan. Sultan itu diartikan sebagai penguasa kerajaan. Lalu yang kedua, sunan. Nah, sunan ini teman-teman dalam bahasa Arab adalah orang-orang yang dihormati. Yang berikutnya yaitu konsep dewa raja, yang dimana konsep dewa raja ini mengartikan bahwa raja sebagai titisan dewa. Namun di dalam budaya Islam diganti menjadi khalifah atau pemimpin. Teman-teman, sekarang kakak akan menarik kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman, inilah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Kerajaan Islam di Nusantara sangat berpengaruh bagi kehidupan pada saat ini, baik di daerahnya maupun bagi seluruh Nusantara. Contohnya adalah daerah-daerah yang mendapat pengaruh dari kerajaan Islam sampai sekarang daerah dan penduduknya menganut ajaran Islam. Selain itu teman-teman, warisan dari kerajaan Islam pun banyak loh. Hal tersebut terdapat di dalam arsitektur, sastra, kaligrafi, sistem kalender, aksara, dan politik. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya yang tentunya hanya di kelas EduOn. Belajar sejarah bareng Kanita pasti seru dan menyenangkan.